Definisi dan prinsip dasar vaksinasi. 1. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah teknik pemisahan dan pemurnian senyawa kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan sifat fisik kimia. Prinsip dasar vaksinasi adalah memanfaatkan perbedaan sifat-sifat seperti titik didih, kelarutan, ukuran molekul, dan muatan untuk memisahkan senyawa. Tujuan utama vaksinasi adalah memperoleh senyawa murni dapat dianalisis, diidentifikasi, atau dimanfaatkan seperti lebih lanjut. Teknik vaksinasi. 1. Distilasi, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dengan pemanasan dan penguapan senyawa. 2. Kromatografi, pemisahan berdasarkan perbedaan tingkat pergerakan senyawa dalam fase gerak dan stasioner. 3. Ekstraksi pelarut, pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa dalam pelarut organik dan air. 4. Pengendapan, pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa dengan penambahan garam atau perubahan pH. Faktor yang mempengaruhi aktivitas vaksinasi. 1. Sifat fisik kimia, perbedaan sifat fisik kimia senyawa seperti titik didih, kepolaran, dan ukuran molekul sangat menentukan keberhasilan pemisahan. 2. Kondisi operasi, pengaturan parameter seperti suhu, tekanan, dan lanjut air dapat mengoptimalkan aktivitas vaksinasi. 3. Desain peralatan, pemilihan peralatan yang sesuai seperti kolom kromatografi atau alat destilasi dapat meningkatkan kinerja pemisahan. 4. Pemurnian sampel, pemurnian sampel awal berpengaruh pada keberhasilan vaksinasi dan jumlah senyawa yang dapat diperoleh. Aplikasi vaksinasi dalam industri dan penelitian. 1. Analisis kimia, vaksinasi digunakan untuk pemurnian dan karakterisasi senyawa dalam penelitian analitik. 2. Industri farmasi, teknik ini penting dalam ekstraksi, pemurnian, dan pemisahan senyawa obat dari bahan alam. 3. Bioteknologi, vaksinasi berperan dalam purifikasi enzim, protein, dan senyawa lain dari organisme. 4. Industri kimia, vaksinasi dimanfaatkan untuk pemisahan dan pemurnian bahan baku dan produk industri. Tantangan dan inovasi dalam vaksinasi. 1. Kompleksitas sampel. 2. Peningkatan resolusi. 3. Otomatis dan digitalisasi. 4. Sintesis bahan baku. Studi kasus sukses penerapan vaksinasi. 1. Ekstraksi senyawa aktif dari tanaman. 2. Pemurnian enzim dari mikroorganisme. 3. Pemisahan senyawa minyak bumi. Kesimpulan dan prospek perkembangan vaksinasi. Vaksinasi merupakan teknik pemisahan dan pemurnian yang fundamental dalam berbagai bidang. Dengan terus berkembangnya inovasi dan teknologi, prospek pengembangan vaksinasi di masa depan sangat menjanjikan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepraktisan yang akan memajukan berbagai industri dan penelitian. Definisi dan prinsip dasar hidrogenasi. Apa itu hidrogenasi? Hidrogenasi adalah proses kimia di mana hidrogen ditambah ke senyawa organik untuk mengubah sifat-sifat fisik kimia dari senyawa tersebut. Prinsip dasar dari hidrogenasi adalah reduksi ikatan rangkap pada senyawa organik menggunakan gas hidrogen dan katalis. Metode dan teknik hidrogenasi. 1. Hidrogenasi heterogen, menggunakan katalis padat seperti nikel, platina, atau palladium. 2. Hidrogenasi homogen, menggunakan katalis larut dalam fasa air cair seperti kompleks program transisi. 3. Hidrogenasi enzimatik, menggunakan enzim sebagai katalis untuk reaksi hidrogen yang spesifik. Aplikasi hidrogen dalam industri. 1. Industri minyak dan lemak.
Hidrogenasi digunakan untuk mengubah minyak nabati menjadi margarin dan shortening. 2. Industri farmasi. Hidrogenasi digunakan untuk mensintesis bahan baku obat-obatan. 3. Industri kimia lainnya. Hidrogenasi dimanfaatkan dalam sintesis berbagai senyawa organik seperti alkohol, ester, dan senyawa aromatik. 4. Industri makanan. Hidrogenasi digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan umur simpan minyak dan lemak. Keuntungan dan tantangan hidrogenasi. 1. Keuntungan meningkatkan stabilitas, tekstur, dan umur simpan produk. 2. Mengubah sifat fisik dan kimia senyawa organik sesuai kebutuhan. 3. Pembentukan asam lemak selama hidrogenasi dapat terdampak negatif pada kesehatan. 4. Perlu penanganan dan keamanan yang tepat saat menggunakan gas hidrogen yang mudah meledak. Perkembangan terkini dan prospek masa depan. 1. Kualitas yang lebih efisien. Pengembangan katalis yang lebih selektif dan aktif untuk melakukan konsumsi energi. 2. Hidrogenasi enzimatik. 3. Teknologi hidrogenasi terbarukan. Mengenal konsep dasar interverifikasi. Definisi interverifikasi adalah proses penggabungan dua atau lebih gelombang yang menghasilkan pola interferensi baik konstruktif maupun destruktif. Prinsip dasar interverifikasi adalah superposisi gelombang, di mana gelombang-gelombang tersebut akan saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi interverifikasi. 1. Panjang gelombang. Perbedaan panjang gelombang dua sumber dapat menyebabkan perbedaan fase yang mempengaruhi pola interverifikasi. 2. Fase awal. Perbedaan fase awal dua gelombang yang berinterferensi akan menentukan apakah terjadi interferensi konstruktif atau destruktif. 3. Sudut datang. Sudut datang gelombang yang berbeda akan menghasilkan pola interverifikasi yang berbeda pula. Contoh interverifikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang suara. Interverifikasi gelombang suara dapat menyebabkan gema atau pelemahan suara di ruangan tertentu. 3. Gelombang air. Ketika dua gelombang air bertemu, terjadi interverifikasi yang menghasilkan pola riak air yang unik. 3. Sinar laser. Interverifikasi sinar laser digunakan dalam beberapa teknologi seperti holografi dan interferometri. 4. Gelombang cahaya. Interverifikasi gelombang cahaya menciptakan fenomena seperti pelangi, lapisan tipis, dan pola pada CD atau DVD. Manfaat dan dampak interverifikasi. 1. Teknologi. Dimanfaatkan dalam berbagai teknologi seperti holografi, interferometri, dan pengukuran. 2. Ilmu pengetahuan. 3. Kehidupan sehari. Dapat berdampak baik maupun buruk pada kehidupan sehari-hari seperti gema suara atau lapisan tipis. Kesimpulan, interverifikasi adalah fenomena penting yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang berintegrasi menghasilkan pola gelombang yang